Woi, kembali lagi dengan kami berdua bersama saya Aldino dan kami berdua akan review film kembali dan ya ini videonya ini. Oh iya. Ya, udahlah kita nggak usah durasi nanti dikritik lagi nanti kelamaan. Jadi kita akan membawakan review film dari yang baru-baru ini tayang di bioskop, yang mana film tersebut udah fenomenal, udah terkenal tayang di mana-mana, di luar mana, di luar negeri ada ini ada padi-padiannya ini. Ya, ada catekannya. Gak tahu kelihatan. Jadi udah terkenal di luar negeri beberapa festival dan yang paling mutakhir itu adalah di Jogja Asian Network Festival Film Festival 2016 sudah di sana. Boleh. Kamu siapa kamu? Belakang aja kamu ya. Beda. Oke. Istilahnya kata-kata atau dalam bahasa Inggris disebut oleh Solo Solitude merupakan karya dari Yosef Anggiton bersama dengan teman-teman komunitas 56 Film, Muara Film dan kawan-kawan film maupun yang mendukung lah dan menceritakan tentang apa? Ya, langsung aja. kita lihat trailernya. Kok langsung trailer sih? Trailer sih. Oh yaudah. Ya. Ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Omahe kerep ditekani polisi, tentara, intel. Sopo ujug-ujug teko koyok maling. Mana Pon? Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Ya, udah lihat trailernya, jadi udah kebaca kan kira-kira kayak gimana? Ya ini, ya secara singkat sinopsis dari film Istirahatlah Kata-Kata ini berisi sebagai berikut. Baca. Jadi ini ceritanya tentang salah satu aktivis yaitu Wiji Tukul. Ya. Siapa itu Wiji Tukul? Nah, itu salah satu penyair yang kritis yang suka mengkritik pemerintah pada masanya. Ya. Jadi saat itu lagi rame-ramenya, terus dia mengkritik lewat puisi dan di situ dia jadi DPO apa dicari gitu sama pemerintah. Ya. Soalnya dianggap puisinya membahayakan gitu. Nah, di sini diceritain bagaimana suasananya saat itu. Gitu. Terus tonton aja filmnya. Biar kita nggak spoiler. Ya, seperti itulah gambaran dari film Istirahatlah Kata-Kata ini. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan mereview film ini dengan melalui pendekatan 3 yaitu konten, konsep, dan konteks. Kalau konten gimana? Konten dulu ya. Ya. Silakan. Coba saya. Oke, jadi jalur Istirahatlah Kata-Kata ini adalah suatu film. Menurutku adalah sebuah film alternatif ya. Kenapa kok alternatif? Karena dia itu bergeraknya secara proses produksi maupun sebelum masuk bioskop ini bergerak di jalur alternatif yang mana itu di luar mainstream. Untuk konten atau ceritanya ada hubungannya dengan film alternatif. Kenapa? Karena film mainstream atau arus utama itu biasanya adalah film yang berisi tentang ya kejadian-kejadian yang mana itu yang dipentingkan adalah adegan menghibur. Tapi ketika Anda mengharapkan adegan yang menghibur di film ini, mungkin ekspektasi Anda tidak seberapa terpuaskan lah. Karena di sini menurutku jalan cerita dari film Istirahatlah Kata-Kata ini sesuai dengan judulnya banget, yaitu istirahat. Jadi nggak terlalu giat untuk wow atau meledak-meledak. Jadi secara jalan cerita sih ya emang gimana lagi, karena emang di sinopsisnya pun
ini adalah kisah hidup Wiji Tukul. Kisah hidupnya bukan secara ketika dia itu memprotes turun ke jalan maupun meledak-ledak ketika membakar semangat massa, tapi di sini adalah kisah pelariannya dia ketika menjadi seorang buronan. Dia harus escape alias melarikan diri untuk ke daerah-daerah untuk bersembunyi, namun tetap bergerilya untuk tetap memperjuangkan suara dan aspirasinya dia terhadap pemerintah. Jadi di sini yang lebih ditonjolkan adalah kisah hidupnya, sepenggal kisah hidupnya ketika dia tuh melarikan diri ke Pontianak, dan di sana dia harus mengubah identitas maupun harus bersosialisasi dengan warga-warga sekitar dan tetap berinteraksi dengan kawan sama pejuang dan berita-berita mengenai pemerintah. Jadi ya disinilah letak film tersebut, jalan cerita film tersebut itu berjalan. Jadi ketika orang itu berekspektasi mendapat hiburan atau mendapat cerita yang meledak-ledak seperti film kisah biopik lain, biografi lain Soekarno, Habibie, ada yang lain-lain yang mana itu ada unsur-unsur entertain atau unsur-unsur yang dramatik. Di sini tuh mungkin ya turunkanlah ekspektasi kalian biar tidak terlalu kecewa lah, karena emang jalan ceritanya itu seputar pelarian. Gimana caranya getirnya orang itu mengungsi, orang itu melarikan diri, dikejar-kejar oleh pemerintah, yang mana pemerintah itu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk menangkap si Wiji Tukul beserta kawan-kawannya ini, dan di sini pun juga diceritakan kawan-kawannya pun tertangkap gitu. Jadi semacam itulah ceritanya. Kalau dari aku ya hampir sama, jadi enggak kalau ekspektasinya buat hiburan kayak film-film seperti Atira kan biopik dari istrinya siapa? Ibunya Yusuf Kala. Oh iya. Istrinya bapaknya Yusuf Kala berarti. Iya. Oh iya. Yusuf Kala. Jadi seperti kalau kayak gitu ya beda lah. Di sini film istirahat kata-kata emang beda, bukan seperti itu. Beda. Jadi ya siap-siap aja beli popcorn sama air minum lah. Kamu haus. Iya. Saya mau jarang nonton. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ke konsep biar nggak lama-lama ntar ada protes lagi. Iya. Kita panggilkan tamu istimewa. Kita undang salah satu pengamat dari konsep tiap film. Jadi sinematografi terbaik Sidoarjo. Yang mana dia udah menjadi juri untuk beberapa kontes foto internasional. Kita panggilkan Okinawa. Kamu di mana sana? Iya dong. Ya, oke. Gimana? Ini ada tamu sih, Pak? Ya, ini adalah Okinawa Riganata. Yang katanya fotografer. Fotografer, dan dia adalah pengamat masalah teknis film mulai dari tahun 1980 sebelum Masehi sampai sekarang. Nah, Mas katanya punya alasan ya? Ya, kemarin katanya. Gimana? Jadi gimana masalah istilah kata-kata ini kita mau membahas tentang konsepnya ini. Kan kamu selama film kan mesti, itu aku suka shotnya, aku suka ininya. Iya dong. Gimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Silakan. Ya, 20 menit juga gak apa-apa. Anjir. Karena kamu cewek, mungkin penontonnya seneng. Menurut aku yang di istirahat kata-kata itu yang paling aku suka di gradingnya. Kenapa? Apa itu grading? Gradingnya natural banget. Gradingnya itu pewarnaan video kakak. Gradingnya tuh alami banget, natural banget. Jadi apa ya? Jadi kayak suasana dari film itu apa yang ingin disampaikan dari film itu nyampe gitu loh melalui gradingnya, sama dari audionya juga. Kayak apa ya, aku nangkepnya itu lebih cenderung ke apa ya, ke konsep konflik batinnya si Wiji Tukul yang sepi, sedih, jauh dari orang yang dicintai. Itu juga audionya itu kayak sunyi gitu, terus pakai voice over syairnya dia itu juga itu menjelaskan banget gimana perasaannya dia waktu itu. Pembawaan syairnya juga. Nah, sangat bisa menjelaskan isi hati gitu loh, kayak lagi sedih ya, pembawaannya sedih. Gitu film. Kalau misalnya film sedih tapi bajunya murah-murah. Ada yang gitu. Ada. Kan tabrakan gitu. Lagu aja ada yang lagu sedih tapi dibikin rock gitu kan. Ya tergantung pembuatnya lah ya. Gimana? Lanjut. Terus filmnya itu nggak banyak skornya ya? Iya nggak sih? Kan Iya. biasanya dari film kan banyak skornya gitu kan, kayak Ya, background, kan emang pembawaan kayak backsoundnya. pembawaan ke tujuan filmnya gitu kan. Iya. Jadi makanya emang rada sepi. Terus ke sinematiknya. Banyak.
Angle ya? Angel. Kamera sinematik, terus apanya jenis-jenis shotnya atau Steady, long shot. Ya nggak usah jelasin itu ya, jelasin. ya maksudnya di filmnya itu kayak gimana menurut pendapatmu tangkapan gambarnya Tentang gimana? pengambilan gambarnya. Pengambilan gambarnya sih aku suka, terutama di long shotnya, soalnya itu bisa menjelaskan keadaan sekitar lingkungannya dia yang sepi, terus tempatnya pindah-pindah kayak gitu. Kalau nggak salah ada luka kan di mukanya, itu nunjukin Oh apa. iya. Iya ya, itu nunjukin apa ya? Kamu tahu aku nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu. Entah kenapa di mukanya itu ada luka gitu. Mungkin bisa nanya langsung ke Mas Joseph Anggi aja ya. Bisa gini. Oke. Gitu. Oke. Titik pause sekarang ya. Sabar, tenang. Konteks lo wake, konteks. Tenang aja, udah gitu aja. Ya Secara udah. sinematiknya, secara teknisnya udah gitu aja. Iya sih menurut. Oh enggak, dari lighting aku juga suka. Kan dia banyak syuting yang di low light gitu, itu bagus. Kalau aku sih komentar, itu tahun 96 ya. Kalau aku kenapa kok ini filmnya bisa sesuai tahun 96, karena itu lokasinya adalah pengasingan alias daerah pengungsian, di mana itu di daerah pelosok. Coba kalau misalnya itu pengungsi di kota ya, tapi agak jauh juga ya. Jadi untuk menyesuaikan lokasi tahun 96 atau tahun sebelum 2000-an zaman era milenium sekarang ini, emang Yusuf Angginun juga ngambilnya juga itu daerah tertentu yang mana bisa disetting agak lampau. Di situ ada toko-toko yang bisa disetting kelihatan tahun 1996-an. Terus dilihat dari properti juga yang menunjukkan itu tahun gitu adalah apa? Ada radio. Radio di situ berperan penting karena televisi pun masih sebatas televisi kotak yang mana jadul-jadul gitu kan. Ada juga kayak kipas angin gitu. Kipas angin besi itu menandakan klasik banget tuh, zaman nenek saya itu ada gitu, kipas angin besi dan itu awet. Terus properti-properti di situ memang menunjukkan bahwa itu tahun segitu, dan itu pun kalau misalnya si Anggi Nun ini nggak riset secara mendalam ya bakal kacau. Jadi aku satu hal yang menarik itu aku lihatnya itu pasar gigi episode di situ kan. Aku nggak kurang tahu juga merek itu pada tahun itu bentuknya seperti itu atau enggak, tapi tipis banget di situ kayaknya episode itu tahun sekarang. Tapi nggak tahu lagi kalau emang tahun lalu juga kayak gitu. Cuma ya emang itu properti dan lain-lain itu emang harus berpikir keras. Terus termasuk seragam militer, seragam yang dipakai pada zaman segitu. Terus properti di hotel murah, hotel biasa. Terus lambang Coca-Cola, ya itu yang ada kan Coca-Cola di situ. nggak tahu di tahun saat itu bentuknya kayak gitu atau enggak, kayaknya nggak tahu gitu. Semacam memang harus dipikirkan matang-matang ketika, jadi emang sebenarnya secara garis besar, secara keseluruhan itu hampir semuanya memang menunjang. Seperti itulah bangunan-bangunan dari konstruksi-konstruksi yang dibuat oleh Yusuf Angginun untuk membuat suatu dimensi waktu, ruang dan waktunya tersebut mendekati tahun 96 tahun 96 pada masa-masa. Oh ada satu lagi. Penghapus karet. Ya itu klasik banget ya. Pensilnya juga yang dipakai buat nulis. Bukan pensil orkestra. Tapi aku nanya yang komputer itu, kan dia pakai komputer. Apakah tahun 96 itu udah ada komputer? Sudah. Bukan pakai mesin ketik ya? Mas sudah ada sih. Udah ada ya komputer. Komputernya udah ada, kalau ketiknya nggak tahu. Tahun 96 udah ada Windows 96 kan 95 udah ada. Udah ada ya? Oh ya berarti bayi lahir komputeran. udah relevan ya. Mungkin itu kan kayak gitu kan, properti-properti yang mana itu harus dipikir matang-matang. Apakah masih relevan pada tahun itu atau janggal. Soalnya ya gimana lagi, meskipun sebenarnya film itu juga terkadang juga dilepaskan dengan logika tersebut, tapi kan juga ya karena udah masuk ya, udah kehidupan yang mana tahun 96 di situ ada settingnya film kayak sejarah gitu kan. Iya, sesuai lah. disesuaikan dengan kondisi realnya ya. Bentar, si Wiji tulis emang pilot kan? Soalnya waktu di voice overnya tuh kayak ngomong L itu al. Nah itu kan juga bisa kita ketahui langsung, tapi kita kan nggak tahu juga ya Wiji itu gimana. Maksudnya ya emang kehidupannya ya seperti itu. Aku kurang tahu juga sih sebenarnya, karena aku nggak ketemu langsung. Jadi mungkin emang di filmnya seperti itu, dan mungkin itu mendekati yang nyata. Karena sepengetahuanku film ini memang berdasarkan buku-buku yang pernah ditulis oleh orang-orang, terus kisah-kisah yang diceritakan oleh orang terdekat Wiji Tukul, entah dari istrinya, entah dari teman-temannya, atau koneksi-koneksinya si Wiji Tukul itu sendiri. Jadi film ini merangkum beberapa cerita yang mana terus diambil dari bagian dimana dia itu mengungsi dan sampai akhirnya dia
hilang. Dan sampai sekarang pun kasus ini pun masih pertanyaan awal bisa menjadi misteri di mana keberadaan Widji Tukul, apakah menghilang tersebut itu sudah meninggal atau hilang itu masih hidup, jadi sosok yang hidup di keseharian kita atau gimana, memang gitu. Bagusnya lagi aktornya hampir mirip tuh. Ya, si Gunawan Marianto ini dari teater kalau nggak salah, dari teater. Temennya. Iya, temannya si Anu, dan kebetulan diajak kerja sama dia. Itu hampir mirip sama si Widji Tukul aslinya. Ya. Apa dari mukanya emang mirip? Ya memang gitu. Wow. Rating gitu, memang rambutnya wajar. Bagus lah pemilihan aktornya di. Iya. Emang bener-bener bisa bawa. Nadi Subono juga. Totalitas, aduh ngomong gitu aja. Totalitas. Anjir. Oke, lanjut. Udah. Lanjut yang ke Konteks. video gak sih? Oh, konteks panjang banget sepertinya ini. Aku punya banyak banget ini untuk ngomong konteks ini. Dicepetin aja, dicepetin. Oh, nggak bisa. Ini konten yang bisa diomongkan. Jadi kita pulang aja biar dia ngomong sendiri. Ayo kita lanjut ngomong tuh konteksnya gimana ini. Nanti diketik lagi 1 jam. Kasihan ada yang mau syuting ini lampunya mau habis. Serius. Ayo cepetan. Ya, lanjut ke yang ketiga yaitu konteks. Ya. Konteks adalah suatu Ya. sisi di dalam film yang mana itu bisa berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat maupun apa-apa yang ada di dalam film tersebut berpengaruh terhadap kehidupan yang menonton ataupun si pembuat dan lain-lain lah. Yang semacam sisi yang lebih luas dibanding sebelumnya, yaitu konsep dan konten. Oke, konteks bisa dimulai di mana? Konsep, konten, konteks. Oke, aku ya. Jadi konteks film ini aku lihat di sosial media, di website tersebut itu ternyata banyak terjadi kontroversi dalam film Istirahat Kata-Kata ini. Bukan kontroversi pembuatannya sih, setelah diputar gitu. Jadi film ini masuk apresiasi film Indonesia kategori film panjang non bioskop. Dapat kan? Tapi ternyata film ini dilala bulan Januari diputar di bioskop. Adalah suatu paradoks atau semacam miris ya. Jadi film kategori non bioskop tapi juga masuk bioskop. Apa yang salah di sini? Apakah si penyelenggara event tadi ataukah si filmnya tersendiri? Tapi yo, yang ngapain gitu kan? Pialanya masuk diambil lagi. Nah, enggak ya, nggak tahu. Ya udah gitu aja. Terus toh itu juga jalur distribusinya juga seperti itu gitu. Jadi dan itu masih satu kontroversi. Terus kontroversi yang lain, aku dengar dari temanku yang mana itu anak LSM, anak kontras, komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan. Film ini pun ternyata sudah dibagi-bagikan maupun didistribusikan ke LSM dan sudah ditonton masyarakat yang mana tergabung dalam LSM sosial, kemanusiaan maupun aktivis-aktivis asasi manusia. Dan ternyata terjadi perdebatan juga selama nonton film ini. Bahkan sampai ada yang bilang film ini membunuh Widji Tukul 2 kali. Pertama dari karakterisasinya sampai gimana Widji Tukul itu yang meledak-ledak pada masanya, yang mana beliau itu menyuarakan hak dengan cara gerilya dan itu sangat militan sekali. Tapi di sini di dalam film Istirahat Kata-Kata ini diceritakan oleh Widji Tukul itu sunyi, sendiri, getir, dia harus berhati-hati sampai akhirnya dia mempertimbangkan dengan matang jalur evakuasi, jalur keluar ketika digerebek itu gimana. Ini kan semacam kontras dengan apa yang ada di pikiran dari aktivis-aktivis tersebut. Sosok Widji Tukul yang mana dulunya sangat getol, sangat gencar dalam dalam melawan, dalam mengkritisi pemerintah, dan mana itu beda jauh dalam film. Jadi banyak yang kecewa. Itu tadi dari awal dia aku bilang karena ada ekspektasi pihak ininya kontras sama LSM-nya. Sebenarnya bukan kontras. Kalau anak kontras malah aku udah bilang sendiri. Kalau pihak kontras sendiri yang udah nonton, mereka bilangnya cuma ya ini kan cuma produk seni. Jadi terserah, produk seni ya seni, film ya film. Film tadi dari itu di luar mungkin aktivis-aktivis selain kontras. Mungkin LSM yang lain atau aktivis-aktivis HAM yang lain yang mana mengharapkan film ini tuh semacam biopik Widji Tukul yang menggelora, yang mana semacam itu. Beda seperti pemikirannya aktivis yang ini sama pemikirannya filmnya gitu kan. Iya, jadi mungkin banyak yang berekspektasi karena aku lihat promosinya film ini pun sasarannya juga ke LSM tersebut. Nah, ketika LSM itu berekspektasi film ini bakalan
mengulik si biji tukul yang mana itu bisa gerilya dan lain-lain, ternyata sebaliknya itu terjadi kekecewaan dan bahkan banyak yang mengkritik dan mengkritisi si pembuat film tersendiri. Jadi semacam hilangkanlah perspektif tersebut. Menurutku sih film ini juga sebenarnya sudah memberi warna tersendiri terhadap sinema Indonesia secara keseluruhan, tapi ketika ekspresinya itu terlalu berlebihan ya jadinya terdapat hal-hal yang kecewa dan akhirnya aku nggak tahu ya sampai akhirnya ada yang entah itu mengolok-olok atau entah itu sampai menjurus semacam kasar lah. Jadi untuk padahal film ini udah warna tersendiri dalam sisi biopik pun, biopik Soekarno, biopik Hosdok Raminoto, Jenderal Sudirman, Habibie itu kan dibuat sedemikian rupa dengan gaya yang seperti itu, dan ketika istilah kata-kata ini muncul kan gayanya udah beda. Dan film ini beda sama film-film yang biasa dibawain di bioskop Indonesia. Kayak biasa diangkat sama Hanung kayak Habibie Ainun, terus Rudy Habibie, terus ada Hosdok Raminoto, itu kan pembawaannya beda dengan alur yang dibawa sama istirahat kata-kata. Jadi di film istirahat kata-kata ini lebih dramatiknya lebih sedikit sih. Jadi kayak mengangkat gimana sih perasaannya orang ketika jadi buronan, apalagi ini buronan pemerintah kan, jadi buronan yang sangat gede gitulah ketimbang buronannya polisi gitu. Buronan mertua. Gitu kan. Jadi ya lebih gimana rasanya gitu loh. Jadi kita dibawa ke situ, disuguhkan seberapa beratnya jadi buronan pemerintah itu. Jadi Dan hal tersebut yang memang diutamakan di film ini, ya bukan gebiar-gebiarnya perlawanan yang mana itu sangat meriah sangat militan turun ke jalan dan lain-lain. Enggak, ini ya, kesunyiannya ketika setelah itu terus dikejar-kejar. beda lagi kayak film 98 ya. Balik 98. Balik 98 Iya. itu kan beda lagi. Di sini ya cukup tonton sendiri lah. Nanti Semakin menarik sepertinya kalau banyak pembahasan, banyak kontroversi. bakal merasakan gitu gimana uniknya film ini lah dibanding film-film bioskop yang jelas-jelas membawakan sejarah tapi situ ada unsur dramatisnya yang gede. Terus dari sisi aku dengar ini di hari pertama banyak bioskop yang penuh gitu kan. Ya, Di hari pertama itu soalnya sedikit, jam tayangnya cuma 2 kali, iya, layarnya juga. layarnya cuma satu kota itu cuma 1, jam tayangnya cuma 2 kali. Tapi pembawaan pembawaan film ini buat dikenalkan ke masyarakat umum kan juga sedikit gitu loh. Ya. Jadi marketingnya kecil gitu loh. Ya memang Marketing. karena tim publisis dan Bisnisnya juga. production house-nya juga mereka secara untuk pemasarannya nggak seperti publisis atau production house yang udah gede, yang udah biasa merajai film-film bioskop. Nah di situ tapi kenapa kok film bisa rame banget gitu? Ya alhamdulillah sih buat film Indonesia ya alhamdulillah bisa rame banget. Cuman Ya, nggak tahu ini polemik apa yang terjadi. karena Ini. Polemik. ya memang Polemik. karena memang film ini ada berbagai macam faktor ya gimana caranya untuk menarik penonton Indonesia. Yang mana yang pertama adalah artisnya, biasanya paling utama yang dijual artisnya, alias yang dipromosikan Ya artisnya. kayak si Rudy Habibie kan bawa Artisnya si Reza. Reza Radian atau sutradara yang udah malam melintang Hanung, siapa Milas Films, Riri Riza dan lain-lain. Rizal Mantovan. Semuanya lah pokoknya yang udah menjual gitu lah. Terus ada lagi yang artisnya, ada lagi keterkaitan cerita tersebut dengan polemik tertentu. Jadi film ini kebanyakan dipromosikan oleh sutradara-sutradara yang dulunya juga bergerak di bidang alternatif, tapi juga sekarang juga merambah industri. Terus mereka menyebarkan film ini setelah menontonnya di berbagai festival maupun pemutaran spesial tertutup gitu. Jadi merambah luas di masyarakat. Sampai akhirnya orang-orang pun masyarakat Indonesia tuh ada yang kebanyakan juga ada yang tertarik ketika melihat satu film itu banyak terdapat lambang-lambang logo-logo festival internasional maupun itu yang menyatakan penghargaan film ini telah berhasil diputar di beberapa pemutaran internasional. Jadi mereka tertarik akhirnya, dan akhirnya mungkin itu yang buat mereka penasaran yang belum nonton sampai akhirnya memadati studio bioskop di hari pertama film ini premier di bioskop, yaitu tanggal 19 Januari kemarin.
Dan sampai sekarang pun ketika kepenuhan gitu bioskopnya, layar tayangnya pun keesokan harinya sudah bertambah menjadi lebih banyak lah. Meskipun itu juga belum merambah ke seluruh Indonesia, karena Kota Malang pun pertama kali ini tayangan Hardbus itu belum dijamah. Jadi Malang yang punya basis anak film banyak juga masih belum terjamah oleh layarnya istilah kata-kata di bioskop. Jadi seperti itulah perjalanan distribusi istilah kata-kata ini. Teman-temanku orang awam yang bukan dari anak film yang udah nonton pun dia banyak bertanya, kenapa kok film ini banyak menggunakan shot, long shot alias full shot, adegan itu ditampakkan keseluruhan. Terus aku pernah baca itu di suatu review di jurnal footage, itu memang menandakan bahwa ya kejelian untuk menempatkan si pemeran dengan latar yang sedemikian rupa itu memang untuk menunjukkan pembawaan sendiri dari Yosef Mangino, dan itu bermakna sekali lah menurut mungkin maknanya dengan pembawaan full shot yang segitu besarnya, jadi melihatkan di mana begitu luasnya sekitarnya, cuman dia sendiri di situ gitu. Nah, mungkin bisa membawa ke tujuan film yang ada sendirian dan kesunyian tadi. Menurut aku yang istimewa dari film Istilah Kata-Kata ini adalah bagaimana kekuatan syair itu bisa menjadi penghubung antara jiwa yang sunyi yang ingin mengutarakan banyak hal tapi bibir itu terbungkam gitu. Tahu maksudku kan? Berat. Kita menyajikan yang ringan-ringan aja modalnya. Kasihan penontonnya nanti mereka terbuai dengan alunan. Kalau saya lihat dari syair-syairnya itu bikin saya ingat sama zaman dulu Orde Baru, itu mau menyampaikan pendapat itu susah. Nah makanya di situ akhirnya si Wiji Tukul menggunakan kekuatan syair itu buat mengkritisi dari pemerintahan yang waktu itu ya. Terus yang bikin lebih ngerasa wow lagi itu ternyata pemerintahan dengan begitu mudahnya gitu loh tergelitik sama syair-syair. Berarti kan itu hebat banget gitu loh, dari kekuatan syair-syair bisa sampai menggerogoti pemerintahan, maka sampai menggulingkan zaman ya kayak di Bali 98 waktu itu. Ya itu sih. Mungkin kalau saat itu film udah sangat ramai, mungkin lewat film mungkin ya si itu mungkin Bisa jadi. Artinya kritiknya lewat film mungkin. Ya tapi karena dia geraknya di bidang Iya, sastra. Dia kerjanya di bidang sastra, penulisan, terus menurutku sih kritik dan banyak tulisan-tulisan yang ada tentang istilah atau kata-kata ini mungkin bisa memacu ya semangat para pembuat film, para penikmat film, para penonton maupun mengapresiasi untuk ya beginilah dinamikanya budaya sinema di Indonesia. Dan nanti di beberapa tahun kemudian muncul istilah visual. bisa jadi karena terlalu jenuh dengan adanya visual yang gitu-gitu aja, akhirnya ada orang yang bereksperimentasi dengan visual, istilah visual, jadi nggak usah nonton visual lagi ya. Termasuk kita juga membuat budaya visual sebenarnya ini. Seperti itulah. Ya udah kita nanti dapat ada yang protes lagi nih. Untuk lebih memperkaya wawasan ya, kita di sini cuma memberikan review sebatas pengetahuan kami dan komentar-komentar kami ya, dan beberapa pengetahuan yang telah kami terima. Jadi untuk lebih jauh lagi, kalian untuk mendapatkan informasi tentang istilah kata-kata bisa googling, bisa cek filmnya langsung, nonton filmnya langsung, terus membaca review dan resensinya bisa via Google, ada di Sinema Poetika, di jurnal footage, itu banyak yang membahas. Basecamp kami di sini. Basecamp kami juga bisa datang untuk diskusi, ngobrol cantik bersama kami, ngobrol diskusi tentang film, tentang apa aja, mungkin juga di Udah mas, like-nya mau dibikin. Oh ya. Jadi sekian dari kami, ya terima kasih udah nonton. Kata-kata. Bye bye.